Oke ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya, Ya Bu. ampun. Ya ampun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu secara virtual untuk melaksanakan perkuliahan Sistem Informasi Geografis untuk pertemuan yang pertama. Salawat dan salam tak lupa mari kita berikan juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Insya Allah semangat terus, Pak. Semangat, Pak. Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti perkuliahan kita untuk Sistem Informasi Geografis hari ini? Siap, Pak. Siap Insya dong, Allah. Pak. Oke, sebelum saya memulai untuk memberikan materi, kita pemanasan terlebih dahulu. Ya, jadi saya ada sedikit pertanyaan secara interaktif. Saya share terlebih dahulu. Apakah sudah bisa dilihat apa yang saya share? Bisa, Pak. Nah, kalau sudah, silakan bisa menggunakan smartphone atau handphone masing-masing untuk mengakses, diketik ya dari alamat www atau www.menti.com, kemudian nanti masukkan kode yang ada di atas ini, 43744776. Nah, sepertinya sudah cukup banyak yang mengisi ya, sudah bisa kita lihat berbagai macam kata yang muncul di situ, dan ini rupanya yang paling banyak dijawab adalah terkait dengan data spasial. Pertanyaan berikutnya adalah, coba kalian sebutkan 3 aplikasi terkini apa saja yang memanfaatkan teknologi sistem informasi geografis. Oke, untuk pertanyaan kedua, tampaknya sudah cukup banyak juga yang sudah menjawab. Di situ kita bisa melihat beberapa aplikasi yang menurut kalian memanfaatkan teknologi SIG atau GIS. Di situ ada Google Earth, Google Maps, ya, jelas ya. Kemudian ada beberapa aplikasi pemetaan seperti ArcGIS, ada Global Mapper. Kemudian kita bisa lihat juga di situ ada beberapa aplikasi terkait dengan akademik ya, ada Simanila, kemudian Siakadu, Sikebas. Pertanyaannya adalah apakah aplikasi tersebut memang memanfaatkan teknologi SIG? Nanti kita akan coba lihat sama-sama. Nah, kemudian ada juga nih yang menjawab GoFood ya, Gojek, Maxim, ini pasti pelanggan setia ini. Nah, tapi terkait dengan beberapa aplikasi seperti GoFood, Gojek, Maxim, bahkan beberapa aplikasi seperti Tokopedia, kemudian Shopee, ya, itu memang aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan teknologi SIG, terutama bagaimana antara penjual dengan pembeli itu bisa saling terhubung ya, walaupun tidak kenal satu dengan yang lain. Sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan juga sedikit terkait dengan uh, perkuliahan kita. Yang pertama terkait dengan deskripsi mata kuliah. Jadi, mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di prodi kita. Kemudian bobotnya adalah 4 SKS yang nanti akan dibagi menjadi 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Kemudian secara umum atau secara garis besar pada mata kuliah ini nanti kita akan belajar mengenai konsep-konsep dasar SIG, meliputi tahap kerjanya, dari input, proses output, kemudian contoh-contoh aplikasinya, bagaimana kita membangun sebuah basis data geospasial, hingga di pertemuan-pertemuan akhir nanti, kita juga akan sama-sama belajar bagaimana melakukan analisis atau pemodelan spasial menggunakan beberapa metode, seperti contohnya adalah geoprocessing, kemudian 3D analysis, image analysis, dan juga network analysis. Nah, kemudian
terkait dengan kemampuan akhir yang diharapkan dari kalian semua, ini cukup banyak ya, tapi jangan khawatir, walaupun cukup banyak, insya Allah dalam pelaksanaan perkuliahan kita selama 1 semester ini, kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian untuk mencapai kemampuan akhir yang diharapkan ini. Yang pertama terkait dengan kemampuan kalian, bagaimana kalian itu bisa membuat sebuah peta yang baik dan benar ya. Kadang-kadang banyak orang di luar sana itu bisa membuat peta yang bagus, peta yang baik, tapi belum tentu benar. Benar di sini dalam artian benar secara kaidah kartografis ya. Nah, saya yakin kalian sudah paham ya terkait dengan kaidah kartografis karena sebelumnya kalian sudah mengikuti perkuliahan juga terkait dengan kartografi ya, kartografi dasar atau kartografi tematik. Jadi sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat peta yang baik dan benar. Nah, itu terkait dengan kemampuan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan mampu memahami tentang konsep-konsep dasar SIG ya. Jadi mulai dari pengertiannya, kemudian apa saja sih sebenarnya komponen SIG yang kita butuhkan kalau kita ingin memanfaatkan SIG untuk kebutuhan kita. Kemudian apa saja fungsi-fungsi yang bisa dilakukan dari SIG ini, hingga kalian nanti bisa memahami contoh-contoh apa sih aplikasi dari SIG ini yang dimanfaatkan di berbagai bidang di kehidupan kita saat ini. Nah, kemudian selain terkait dengan konsep, nanti kalian juga akan diberikan dasar-dasar kemampuan atau skill, keterampilan melalui kegiatan praktikum yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalian nanti bisa melakukan tahapan-tahapan SIG, mulai dari input data, kemudian bagaimana melakukan pemrosesan atau manajemen data, sampai nanti kalian menghasilkan output dari SIG ini. Nah, kemudian terakhir, kalian diharapkan nanti bisa juga atau memiliki kemampuan juga untuk melakukan beberapa pemodelan spasial dari yang paling sederhana, seperti geoprocessing untuk overlay peta, kemudian nanti ada 3D analysis, misalkan kalian ingin membuat profil 3 dimensi dari suatu wilayah permukaan bumi, kemudian ada juga image analysis, bagaimana kita bisa memadukan SIG ini menggunakan data dari penginderaan jauh, dan terakhir adalah network analysis atau analisis jaringan. Nah, berkaitan dengan network analysis ini, inilah teknologi dalam SIG yang paling banyak digunakan saat ini di berbagai aplikasi tadi, seperti Google Maps, kemudian ada Gojek, ada Grab, kemudian ada Maxim ya. Jadi bagaimana sistem itu mempertemukan antara penyedia layanan jasa dengan pengguna, dan juga bagaimana sistem itu menentukan jalur yang harus dilewati ya. Nah, itu secara spesifik yang digunakan adalah network analysis dalam GIS. Oke, kemudian terkait dengan metode perkuliahan. Jadi untuk mata kuliah ini kita akan melaksanakan secara blended learning ya, dengan bantuan aplikasi video conference berupa Zoom meeting seperti yang kita sedang lakukan sekarang. Dan nanti kalian juga akan diberikan akses untuk masuk ke dalam LMS Viklas Unila. Nah, kemarin sudah saya berikan ya akses untuk masuk ke LMS. Apakah semuanya sudah masuk? Sudah, Pak. Oke, Ya, nah sudah, Pak. kita coba cek dulu ya. Jadi nanti silakan bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum bergabung bisa bergabung ke Viklas. Oke, ini ya, ini adalah course kita di Viklas. Untuk alamatnya ini bisa saya copy ulang di chat nanti ya. Kemudian enrollment key-nya SIG 2023. Nah, nanti silakan ketua kelas atau koordinator kelas bisa mengcopy ini ya, kemudian di-share ke grup WA dari teman-teman mahasiswa yang lain. Nah, sedikit saya jelaskan terkait dengan Viklas tadi. Oke, jadi nanti kalian bisa mengakses setelah masuk. Di sini sudah saya siapkan untuk 16 kali pertemuan. Di sini ada pendahuluan ya, kemudian ada deskripsi mata kuliah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian capaian pembelajarannya apa, kemudian bagaimana kalian nanti menggunakan LMS ini. Nah, kemudian beberapa referensi bahan bacaan,
mulai dari bacaan dalam negeri maupun bacaan luar negeri dalam bahasa Inggris. Nanti beberapa materi ini nanti bisa saya share. Di dalam LMS ini, itu ada satu modul digital interaktif yang bisa kalian akses juga. Ya, nanti di bagian bawah daftar hadir itu ada tulisan modul digital interaktif SIG. Cara untuk mengakses nanti kalian bisa klik pada tulisan modul digital interaktif yang berwarna biru ini. Kemudian nanti setelah masuk, kalian klik lagi pada tombol enter yang ada di bagian bawah. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nanti kalian bisa memasukkan nama masing-masing terlebih dahulu. Kemudian bisa kalian klik pada tombol mulai. Nah, di sini kalian secara bebas nanti bisa mengakses ya materi-materi yang ada. Sebenarnya materinya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di LMS setiap pertemuan. Tapi bedanya kalau di sini nanti pada setiap pertemuan itu ada beberapa soal latihan ya. Misalkan di pertemuan 1, ini kalau kita klik, selain ada capaian pembelajaran, ada materinya, di bagian bawah sini nanti ada soal latihan. Nanti bisa kalian klik, kemudian kalian bisa mencoba untuk menjawab ya. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk evaluasi secara mandiri terkait dengan pemahaman kalian terhadap materi yang sudah diberikan. Nah, nanti silakan ya, kalian bisa mencoba secara mandiri. Oke, saya kembali ke paparan yang tadi ya. Nah, berikutnya setelah metode pembelajaran tadi, saya akan menjelaskan terkait dengan aspek penilaian. Ya, ini nanti akan menjadi rambu-rambu bagi kalian, jadi kalian nanti bisa memahami apa yang harus kalian lakukan kalau kalian ingin lulus ya, dinyatakan lulus dari mata kuliah ini. Nah, pertama dari aspek penilaian itu nanti ada 3 aspek ya, ada aspek sikap, kemudian ada aspek pengetahuan, dan ada aspek keterampilan. Kemudian kalau aspek sikap sendiri itu nanti ada terkait dengan kejujuran, kedisiplinan, komunikasi, ketegasan, dan kepercayaan diri. Kemudian untuk pengetahuan nanti ada 3 komponen, itu bisa dari kuis, kemudian dari UTS dan UAS. Dan terakhir dari keterampilan itu nanti akan ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Nah, tugas mandiri dan tugas kelompok ini nanti berkaitan juga dengan kegiatan praktikum yang akan kalian lakukan. Jadi contohnya misalkan kalian secara mandiri nanti membuat laporan praktikum, kemudian nanti ada juga beberapa pertemuan praktikum di mana kalian akan membuat proyek bersama. Jadi tugasnya sifatnya kelompok. Nah, ini beberapa aspek penilaian yang perlu kalian siapkan. Untuk rentang penilaian itu mengikuti standar yang berlaku di Unila ya, sudah kalian ketahui bersama. Jadi kalau kalian ingin dapat nilai A nanti, itu ya usahakan nilainya itu rentangnya di atas 76. Mudah-mudahan bisa lah ya semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inti dari pelajaran kita pada pertemuan pertama ini terkait dengan pengantar sistem informasi geografis. Yang pertama terkait dengan definisi dari SIG itu sendiri. Nah, mungkin ada di antara mahasiswa yang sudah pernah membaca atau paham, atau mungkin masih ingat ketika dulu belajar di SMA ya. Kalau yang jurusan IPS kan pasti dapat materi geografi, dan di sana sudah dijelaskan dulu ketika kalian kelas 12, itu ada materi tentang penginderaan jauh dan SIG. Silakan mungkin salah satu bisa mencoba untuk menjelaskan nih, apa sebenarnya definisi dari SIG itu. Izin menjawab, Pak. Oke, boleh. Silakan, Elvas ya. Baik, Pak. Jadi, sepengetahuan saya, S3 itu sendiri adalah sistem informasi berbasis komputer di mana kita bisa mengolah, menyimpan, memproses data, di mana datanya itu bersifat spasial. Mungkin cukup, Pak. Nah, ada beberapa literatur ya. Ini kita ambil dari awal mula dulu. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat terkait dengan SIG itu apa. Di antaranya ada Aronov atau Buruh ya, mengatakan bahwa SIG itu adalah sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografis, yaitu pemasukan data, manajemen data, manipulasi, dan analisis, serta keluaran sebagai hasil akhir atau output. Buruh juga di sini mengemukakan juga ya, SIG sebagai sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keruangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan.
Nah, sebetulnya banyak sekali ya definisi-definisi dari SIG ini yang bisa kita baca, tapi kita coba lihat benang merahnya ya. Dari semua definisi itu, jadi kalau kita coba rangkum benang merahnya, ada beberapa kata kunci di situ. Yang pertama, SIG dikatakan sebagai sebuah sistem ya. Sistem tentu saja berbasis komputer karena sekarang semua dilakukan menggunakan komputer. Kemudian, sistem berbasis komputer ini bisa dilakukan untuk apa? Ternyata SIG ini punya kemampuan yang bermacam-macam. Mulai dari mengelola, menyimpan, memproses, menganalisis, hingga menayangkan. Nah, ini adalah beberapa kemampuan dasar dari SIG itu sendiri. Mengelola data, menyimpan data, memproses, menganalisis, hingga menayangkan hasilnya. Nah, akan tetapi yang diolah, disimpan, diproses, dianalisis, dan ditayangkan ini bukan sembarang data, ya, tapi data yang berkaitan dengan permukaan bumi, atau nanti kita akan menyebutnya sebagai data spasial atau data geospasial, yaitu data yang memiliki referensi geografis atau memiliki referensi ke ruangan di muka bumi kita. Nah, ini kemudian sedikit perkembangan perangkat SIG. Jadi, sebetulnya SIG itu sudah berkembang atau mulai berkembang itu pada tahun 1700-an ya. Nah, ini ada beberapa tahap-tahap ya. Jadi tonggak-tonggak sejarah perkembangan SIG dimulai dari tahun 63, kemudian berkembang tahun 65, kemudian berkembang lagi tahun 69, kemudian 81 sampai saat ini ya, di mana GIS sekarang ini sudah banyak sekali digunakan di semua bidang. Dan kalau kalian mengikuti perkembangan sekarang, GIS itu tidak hanya sekedar membuat peta saja ya, tapi analisisnya sudah dilakukan sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi AI. Oke, di sini saya akan mencoba untuk ini memaparkan materi yang saya peroleh dari Esri Internasional terkait dengan modern GIS ya. Jadi sekarang itu dikatakan GIS itu sudah masuk ke zaman modern. Jadi ini beberapa contoh ya. Jadi kita akan coba memahami apa itu GIS, kemudian bagaimana GIS itu berevolusi, bagaimana GIS sekarang digunakan, sampai contoh-contohnya seperti apa. Zaman modern atau modern GIS ini, itu fokusnya itu sudah ada pergeseran ya. Kita sekarang lebih ke aplikasi web ya, kemudian untuk kepentingan mobile dan data capture, kemudian untuk global access. Jadi tidak hanya sekedar untuk membuat peta secara konvensional saja. Nah, ini beberapa contoh aplikasi GIS yang saat ini banyak digunakan. Yang pertama, misalkan kemarin seperti kita ketahui tahun 2020 sampai 2022 awal, kita mengalami fase pandemi COVID-19 dan itu semua negara itu berlomba-lomba bagaimana mereka menyajikan data terkait dengan sebaran COVID-19. GIS di zaman modern ini juga bisa digunakan untuk analisis objek-objek yang bergerak atau dinamis. Nah, bayangkan ya, lumayan. Dan ini kita bisa mengidentifikasi ya, kita klik salah satu, nanti informasinya itu kita bisa tahu, oh ini pesawatnya ini baru mendarat ya, dia terbang dari Yogyakarta menuju Jakarta, schedule-nya berangkatnya jam 10 sampai jam 11.15, wah ini tepat waktu ya, karena ini jam 11:04 dia sudah mendarat di Soekarno-Hatta, Jakarta. Nah, ini kita bisa melihat nih, ini apa nih yang lagi terbang nih ya. Oh, ini adalah Lion Air, ya kan? Terbang menuju Palangkaraya. Diperkirakan sampai Palangkaraya jam 12:10. Nah, jadi enak ini kalau kita manfaatkan aplikasi seperti ini ya. Kita misalkan ada saudara kita di dalam pesawat itu, kita bisa memperkirakan jemputnya jam berapa nih. Jadi tidak usah terlalu lama menunggu di bandara. Oke, itu ya. Jadi
beberapa dasar-dasar tentang konsep SIG dan juga sekilas tentang perkembangan SIG dari waktu ke waktu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan ya, Fas. Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih, Pak, atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi berdasarkan apa yang telah Bapak jelaskan, telah kita ketahui bahwa SIG itu terkait dengan data spasial. Berarti tadi Siakadu, Sikebas, dan Simanila itu tidak termasuk dari sistem informasi geografis ya, Pak? Cukup, Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Elvas. Ya, jadi seperti yang sudah tadi kita coba simpulkan benang merahnya ya dari definisi SIG, bahwa sistem informasi geografis itu adalah sistem informasi yang mengolah data-data yang pertama berkaitan dengan permukaan bumi, dan dia di situ datanya harus memiliki referensi koordinat atau referensi kebumian. Ada informasi terkait dengan lokasi, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti Siakadu, kemudian Sikebas, kalau di situ memang dia tidak dapat menunjukkan informasi terkait dengan lokasi atau posisi di permukaan bumi, berarti tidak bisa kita sebut sebagai sistem informasi geografis. Ya, Mohon maaf Pak, izin bertanya. ya silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. SIG itu dalam pemanfaatannya kan selain digunakan untuk memetakan apa yang ada di permukaan bumi, SIG itu bisa digunakan untuk hal apa lagi ya Pak? Terima kasih banyak. Ya, ini pertanyaan yang bagus ini dari Azizah ya. Biasanya kebanyakan orang itu memahami bahwa SIG itu hanya bisa digunakan untuk memetakan objek-objek yang ada di permukaan bumi. Ya. Nah, tapi sebenarnya dengan perkembangan teknologi sekarang, nah ini juga berkaitan tadi pergeseran definisi antara data spasial menjadi data geospasial. Itu sebenarnya bedanya pada batasannya. Kalau data spasial dulu definisinya itu hanya terbatas pada objek-objek yang ada di atas permukaan bumi atau di permukaan buminya, misalkan tutupan lahan, penggunaan lahan, ya, kemudian jaringan jalan, sungai dan lain sebagainya. Jadi yang ada di permukaan bumi yang nampak ya dari atas. Nah, kemudian berkembang sekarang istilahnya yang banyak digunakan itu adalah geospasial. Geospasial itu kalau kita baca definisinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial, di situ dikatakan bahwa data geospasial itu adalah terkait dengan objek yang ada tidak hanya di permukaan, tapi juga di atas permukaan bumi, di permukaan bumi, dan di dalam bumi. Ya, jadi yang tidak nampak oleh mata kita itu bisa kita olah. Misalkan contoh adalah lapisan batuan, ya. Lapisan batuan yang ada di dalam permukaan bumi itu sekarang juga mulai banyak dianalisis menggunakan sistem informasi geografis. Kemudian jaringan-jaringan pipa yang ada di bawah tanah, ya. Kemudian objek-objek apa yang ada di bawah laut, ya, terkait dengan kedalaman misalkan, ya, profil kedalaman laut itu juga bisa diolah. Kemudian kalau di atas permukaan bumi itu contohnya misalkan konsentrasi zat yang ada di atmosfer kita, misalkan zat karbon atau zat-zat lain yang kira-kira perlu untuk dianalisis. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya untuk SIG sendiri apakah bisa Pak untuk apa namanya penanggulangan bencana seperti itu, Pak? Seperti bencana banjir, longsor atau yang lainnya, Pak? Oke, ya kalau pertanyaannya apakah SIG ini bisa digunakan dalam penanggulangan bencana, jawabannya ya sangat bisa ya. Bahkan SIG itu tidak bisa lepas kalau kita mau melakukan upaya dalam
mitigasi bencana, ya. Upaya penanggulangan itu kan sangat luas, ya. Nah, sebenarnya kalau kita katakan apakah bisa bencana dicegah, tentu tidak bisa, ya, karena kalau terutama bencananya disebabkan karena faktor alam, seperti gempa bumi, kemudian gunung meletus, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi seperti penginderaan jauh dan SIG ini untuk membantu kita di dalam nanti meminimalisir, ya, meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Contohnya apa? Misalkan satu, yang paling mudah nih banyak digunakan sekarang, kita bisa memetakan wilayah mana saja yang rawan bencana, ya, dengan pemodelan-pemodelan tertentu. Nah, harapannya kalau pemerintah sudah mengetahui daerah mana sih yang rawan bencana, itu kita bisa membuat himbauan agar masyarakat jangan tinggal di situ deh, di situ rawan bencana nih, ya. Nah, terakhir untuk aspek penilaian, kalian nanti silakan bisa mengisi forum diskusi yang ada di Fiklas, ya. Nanti kita coba buka. Nanti kalian bisa akses pada bagian pertemuan 1, kemudian di bagian bawah ini nanti ada video dan juga materi yang bisa kalian baca. Kemudian di sini ada 2 forum diskusi, ya. Yang diskusi pertama ini terkait dengan definisi SIG, jadi kalian silakan kalau sudah bisa menyimpulkan apa sih definisi SIG berdasarkan rangkaian kalimat kalian sendiri, itu bisa dituliskan di forum diskusi di sini. Nah, kemudian satu lagi, selain diskusi terkait dengan definisi, di sini ada satu lagi terkait diskusi tentang perkembangan SIG tadi, ya. Nah, nanti di sini silakan kalian bisa coba menyimpulkan, memberikan gambaran secara singkat bagaimana perkembangan SIG dari waktu ke waktu. Oke, apakah masih ada pertanyaan terkait dengan tugas untuk pertemuan 1? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan pertama ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Nanti kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang SIG dan masuk kepada materi tentang komponen-komponen dari SIG. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.